Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat, ketemu lagi kita dalam channel Panggung Cerita. Kali ini saya akan menceritakan, yaitu cerita Seringgit dan Sekuku. Kali ini saya akan menceritakan, yaitu cerita Seringgit dan Sekuku. Alkisah di suatu kampung hiduplah dua orang sahabat yang hidup rukun, yang bekerja sebagai penimba air, bernama Seringgit dan Sekuku, yang bekerja pada saat dua orang saudagar yang terpandang di kampung mereka. Seringgit bekerja dengan saudagar di hulu kampung, sedangkan Sekuku bekerja dengan saudagar di hilir kampung. Suatu hari Seringgit merasa heran mengapa air yang ia timba di rumah majikannya selalu habis. Setiap sore pun piun telah dia isi dengan penuh, dan kejadian itu berlangsung sudah hampir 1 bulan. Karena penasaran, merasa pekerjaannya menjadi lebih berat karena harus menimba air lagi. Seringgit mengatur cara untuk mengetahui apa air yang ditimba selalu habis di pagi hari. Hari itu Seringgit mengatur rencana. Dia akan begadang nanti malam untuk mengintai siapa gerangan yang telah mencuri air piun milik majikannya. Sore hari Seringgit mulai menimba air dari sungai untuk mengisi piun milik majikannya. Setelah selesai menimba air, maka Seringgit segera mandi, bersiap-siap mengintai di tempat persembunyian. Namun sampai tengah malam tidak ada apa-apapun. Keesokan paginya seperti biasa, Seringgit pergi memeriksa piun-piun milik majikannya. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui piun-piun yang sudah diisi kembali habis airnya. Dengan terpaksa Seringgit kembali menimba air dari sungai. Bertambah kesal dan heranlah hati Seringgit. Malam harinya Seringgit segera menuju persembunyian untuk mengintai siapa pencuri air di piun milik majikannya. Malam ini aku tidak boleh tidur. Aku harus mengetahui siapa pencuri itu. Dini hari tiba, terdengarlah suara angin disertai suara kepakan sayap. Ternyata terdapat seekor burung Garuda berukuran raksasa yang tegap dan perkasa yang datang. Burung Garuda raksasa tadi mencengkram bagian piun dan dengan cepat terbang membawa piun berisi air itu dan akhirnya pergi. Seringgit bertanya-tanya dalam hati, untuk apa dan kemanakan burung Garuda terbang membawa piun itu. Rasa penasaran pun menyelimuti hati Seringgit. Pada keesokan harinya Seringgit mengatur sebuah rencana. Dia membuat jaring seperti jala ikan, kemudian ia pasang pada piun milik majikannya. Sore itu Seringgit kembali menimba air, dan tengah malam pun tiba. Seringgit segera menuju piun yang berisi air milik majikannya.
Lalu ia masuk ke dalam jaring yang sudah ia rancang sedemikian rupa sehingga dia dapat bersembunyi di bagian bawah piyun saat burung Garuda membawa piyun itu terbang. Menjelang dini hari datanglah burung Garuda yang sudah ia tunggu-tunggu. Burung Garuda itu langsung mencengkram piyun yang berisi air, kemudian terbang. Burung Garuda itu tidak tahu bahwa di dalam piyun dia bawa itu ada seringgit. Sementara seringgit tidak berani bersuara dan merasa takut karena terbang di atas ketinggian. Saat terbang di atas laut, tiba-tiba burung Garuda itu berteriak, "Gunung apa?" Terdengar sayup-sayup jawaban, "Gunung Emas." Maka burung Garuda itu terbang menuju Gunung Emas. Sesampainya di Gunung Emas, seringgit terkejut. Ternyata air piyun yang ia bawa burung Garuda itu digunakan untuk mandi seorang putri. Tapi bohong. Membuat seringgit lebih. Di gunung itu banyak sekali terdapat emas yang berterbaran begitu saja di atas tanah. Dengan segera seringgit membuka bajunya untuk mengambil dan membungkus emas-emas itu dengan bajunya dan kembali bersembunyi di dalam piyun. Begitu juga malam-malam berikutnya. Maka tahulah seringgit ternyata putri yang dilayani burung Garuda itu mandi berjumlah 7 orang, yaitu putri yang berada di Gunung Emas, Gunung Intan, Gunung Berlian, Gunung Perak, Gunung Jamrut, Gunung Merah 5, dan Gunung Safir. Begitulah seterusnya hingga berulang terus. Kini seringgit telah memiliki banyak harta, namun seringgit merahasiakannya dari majikan dan sahabatnya sekuku. Tapi bohong. Sekuku merasa rindu pada sahabatnya seringgit. Ia kemudian pergi dan berkunjung ke gubuk sahabatnya. Seringgit menyuguhkan makanan dan minuman yang enak. Sekuku merasa heran. Tidak biasanya seringgit mampu menyediakan makanan dan minuman semewah seperti itu. Akhirnya seringgit menceritakan peristiwa yang ia alami sehingga dia memiliki banyak harta. Karena merasa kasihan dan iba ia dengan sahabatnya sekuku, seringgit pun memperkenankan sahabatnya itu untuk menggantikannya masuk ke dalam jaring di bawah piyun milik majikannya, supaya sekuku juga memiliki harta seperti dirinya. Namun seringgit pun berpesan, apabila burung Garuda berteriak, "Gunung apa?" kamu harus diam saja, jangan menjawab, biarkan putri yang menentukannya. Baiklah, aku mengerti, jawab sekuku. Saat dini hari tiba, maka tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Sekuku berhasil bersembunyi di bawah piyun milik burung Garuda. Sewaktu terbang di atas laut, berteriaklah burung Garuda, "Gunung apa?" Belum lagi setelah seorang dari putri menjawab, sekuku sudah dahulu berteriak, "Gunung Emas." Akhirnya terkejutlah sang burung Garuda raksasa itu dan langsung melepaskan cengkramannya pada piyun. Maka jatuhlah piyun itu beserta sekuku ke tengah laut. Maka matilah sekuku malam itu. Saat pagi tiba, seringgit menanti sahabatnya sekuku. Namun sahabatnya tidak juga muncul. Sampai keesokan harinya, sekuku tetap tidak muncul.
Begitu juga dengan pion miliknya. Majikannya maka tahulah Seringgit bahwa sahabatnya itu telah mati jatuh di tengah laut. Maka bersedihlah hati Seringgit. Demikianlah cerita Seringgit dan Sekuku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panggung cerita.